Saudara, setelah 15 hari lamanya berjuang dalam kondisi kritis, balita berusia 15 bulan bernama Kalista meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2018 lalu karena mengalami infeksi di bagian kornea mata, darah, dan di bagian otak. Diduga kondisi inilah yang disebabkan oleh kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh sang ibu bernama Sinta. Lalu apa sebetulnya yang menjadi alasan dari sang ibu melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap anaknya? Kami sudah berada di rumah duka balita Kalista Geisa Octavia, dan kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan pihak keluarga dari balita Kalista. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Masayu Putri dari Gelar Perkara Kompas TV. Iya, Bapak selaku keluarga ya Pak ya? Betul, saya orang tuanya Sinta. Orang tua dari kakeknya Kalista. Kakeknya Kalista. Bapak boleh saya sambil duduk sambil ngobrol-ngobrol sama Bapak ya Pak? Oke. Bapak, keseharian dari putri Bapak Sinta ini seperti apa Pak kalau di rumah? Sinta sendiri di sini nggak bekerja. Ya di sini di rumah aja. Di rumah ya? Ya paling tugas nyuci pakaian. Bantuin dan di rumah masak ya? sebagainya. Karena dia kan makan minum di sini dijamin sama kembarannya sama saya. Beberapa waktu yang lalu sebetulnya Sinta ini sempat pergi dari rumah begitu. Betul. Itu kapan Pak tepatnya? Ya kalau nggak salah gitu ya, di tanggal 3 Januari 3 Januari. dia pergi dari rumah tanpa pamit sama saya dan keluarga juga. Cuman 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 5 kalau nggak salah, dia SMS sama saya, Pak, Sinta ada di emak lagi ngendong, kan bahasa Sundanya gitu kan, ngendong katanya. Ya saya, ya nggak apa-apa, jadi saya nggak ada khawatir. Emak itu siapa Pak? Emak itu emak angkatnya yang mengurus dia dari bayi. Punya ibu angkat Sinta ya? Oke, jadi pergi dari rumah mengatakan ada di keluarga juga gitu ya, lagi sama biasa keluarga. begitu. Memang begitu. Jadi nanti di sini, di sana mundar-mandir lah gitu. Pernah tidak Pak, mungkin Bapak melihat putri Bapak Sinta ini mungkin melakukan kekerasan atau memarahi Kalista, pernah nggak Pak? Nggak lihat saya, nggak pernah lihat ya. Jadi kalau pihak keluarga nggak pernah melihat selama ini kalau di di rumah. sini, pokoknya yang saya lihat, yang saya tahu di sini nggak ada, belum pernah ada. Jangankan mukul, membentak pun kayaknya belum pernah. Biasa-biasa sayang menyayangi lagi. Selama pergi dari rumah inilah, Sinta rupanya tinggal di rumah Sudarja di daerah Karawang Barat. Awal pertemuan Darja dan Sinta terjadi di Terminal Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat. Sudarja saat itu melihat Sinta yang tampak kebingungan dan tengah menggendong Kalista. Sudarja pun berniat menolong Sinta untuk mengantarkan pulang. Namun rupanya Sinta menolak untuk kembali ke rumah. Lantaran iba melihat kondisi Kalista yang memprihatinkan, Sudarja pun menawarkan Sinta untuk tinggal sementara di rumahnya. Diperkirakan selama tinggal di rumah Darja inilah, Sinta kerap meluapkan emosinya pada Kalista. Kami pun mengonfirmasi bagaimana perilaku Sinta selama tinggal di rumah Darja. Ibu, kabarnya Kalista dan juga Sinta pernah tinggal di sini, betul Bu? Iya betul. Berapa lama tuh Bu? Itu mah udah 1 bulan. Kasini emang budaknya udah bintik-bintik matanya. Oh, jadi kesini udah nggak sehat ya kondisi Kalista ya? Iya, udah bintik-bintik pada merah-merah ininya. Di mata? Iya, nanti poe tah. Sinta ini kenapa? Dari bayi katanya, Mi. Oh, matanya kenapa? Katanya dari bayi. Dari bayi. Ini udah luka. Ininya baret-baret, ini udah biru-biru. Oh, di badannya ada luka dan baret-baret. Kayak ini dipelentung-pelentung di kupingnya, dijampekeun katanya kira rawit, kata si Sinta, kira rawit dijampekeun kama ipit, ka dukun ieu dijampe gitu. Oh, dibawa ke mungkin yang ngobatin iya, ngobatin, iya, dicembur pakai daun pete, kan udah sembuh. Nah, ganti lagi. Nah, udah emang 2-3 kali
3 kali pingsan, 3 kali kejang dia teh. Oh, Kalista 3 kali Heeh. pingsan. Sebulan Sinta kan tinggal sama Kalista di sini. Iya. Gimana sih kesehariannya, Bu? Ke Ca- ibu gitu? Sehariannya mah Perilakunya gimana? besok nangis-nangis itu teh si Sinta. dedek teh. Oh, Kalistanya suka nangis. Kalista teh di Emang tidur. tidurnya di mana, Bu, kalau Kalista di sini? Tuh. Oh, di kamar itu ya? Itu satu kamar. Oh, jadi satu kamar isinya siapa aja tuh, Bu? Kalista doang sama ibunya. Apa namanya? Kalista sempat dipukul di dekat lemari ini. Iya. Gimana, Bu, ceritanya, Bu? Gini. Ini lemarinya ya, Saudara Iya, ya? ini. Oke. Maaf, ini ada adiknya juga sedang tidur. Oke, bagaimana ini? Ini lemarinya, Bu? Iya. Kan ibu teh di sini. Iya. Iya, di sini. Ibu lagi ngapain, Ibu? Duduk, lagi nonton TV. Mm-mm. Ini si Dedek berdiri. Mm-mm. Si Dedek, si Kalista. Di sini mamahnya. Ini kan gelas tuh. Gelas gitu tuh. Dijatuhin sama si Dedek. Tuh, ada jatuhin. Didorong gini. Sama Sama Sinta. si Sinta didorong. Kalistanya didorong. Iya, dibentul kayak gini nih. Mm-mm. Sampai ke rumah sakit. Iya. Sebelum ke rumah sakit? Sebelum, iya, Iya. udah lama lagi. Udah lama lagi terus dibentur karena sini nih didorong gitu. Kata ibu gini bilang, dimarahin. Sinta, itu si Kalista dimatiin, nah mati. Baca mah, kasihan. Kalau udah tumpah es, beli lagi banyak ini. Jangan dinangis-nangis terus. Nama Sudarja sempat disebut Sinta sebagai pelaku penganiayaan pada Kalista. Namun rupanya polisi menemukan fakta dan bukti lain sehingga menetapkan Sinta, sang ibu kandung, sebagai tersangka penganiayaan Kalista. Pak Hendy, bisa diceritakan, sebelumnya ini kan pelaku sempat menyebutkan Dirja atau pacarnya ini adalah pelaku. Lalu bagaimana hingga akhirnya Sinta ini ditetapkan sebagai tersangka? Orang yang pertama kita lakukan interogasi adalah Ibu Sinta, karena ada bersama bayinya. Iya. Yang disampaikan Bu Sinta adalah yang mengenai adalah pacarnya, yaitu inisial S. Kita sudah mengajukan visum et repertum. Dari keterangan visum, dokter menyimpulkan bahwa terjadi kekerasan secara berkelanjutan yang dialami oleh bayi Kalista. Artinya kekerasan itu Bukan satu tidak kali. hanya satu kali. Rentang waktu kejadiannya dari bulan Januari sampai dengan 8 Maret. Karena sebelum 8 Maret itu saksi menjelaskan sempat melihat Bu Sinta mendorong Kalista, kemudian membentur rak piring, dan itu setelah itu terjadi kejang. Setelah kita mendalami keterangan para saksi, kita periksa lagi, kemudian kita menggunakan sarana bantuan boneka untuk dia menjelaskan bagian-bagian mana yang dilakukan penganiayaan. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa ya saya mengenai bagian ini, bagian ini. Jadi selama pemeriksaan Sinta cukup kooperatif, Pak, untuk menjelaskan Ya. dan mengakui perbuatannya. Awalnya dia tidak kooperatif, tapi pada saat saya datang awal itu saya sudah sampaikan, saya bisik ke Bu Sinta, Ibu Sinta tidak ikut menganiaya bayinya kan? Saya sampaikan, enggak Pak, cuma nanti kalau saya jelaskan saya jangan dipenjara ya Pak. Itu yang kalimat yang pertama disampaikan. Sejauh ini yang bersangkutan mengaku memang tidak bisa mengontrol ketika kesal. Kemudian yang ada di dekatnya ya cuman Kalista. Kekesalan apa sih sebetulnya yang dirasakan Bu Sinta ini, Pak? Ketika saya dalami, Ibu Sinta ini tidak punya pekerjaan tetap. Dia serabutan dan sebagainya. Iya. Kemudian latar belakang rumah tangga, ketika Sinta masih dalam kandungan, suaminya pergi meninggalkan Bu Sinta. Kemudian dari segi ekonomi, latar belakang rumah tangga, faktor-faktor itu yang menyebabkan tekanan psikis terhadap Bu Sinta sehingga yang bersangkutan ini secara emosional kurang mengontrol. Dan yang paling mudah dia luapkan adalah ke bayi yang tidak mampu untuk melawan. Satu sisi pelaku ini kehilangan anaknya dan mengalami kondisi yang cukup sulit, baik itu kondisi ekonomi dan juga rumah tangganya. Tapi di satu sisi lain dia juga menghilangkan nyawa anaknya begitu. Proses hukum yang nantinya akan berjalan seperti apa? Sampai saat ini proses masih berjalan, proses hukum masih berjalan, tidak ada menghentikan dan sebagainya. Masih kita tahan dan masih ada proses observasi dari psikolog. Nah, di dalam proses hukum ini kemarin saya sempat berpikiran dengan melihat berbagai aspek. Saya sempat mempertimbangkan meminta pendapat dari berbagai sumber, dari Bupati juga mendukung, sehingga menurunkan timnya
dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan anak untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Oke. Kemudian kemarin saya sengaja menyampaikan itu, saya dapat berbagai masukan. 2 hari yang lalu saya sudah merumuskan bahwa proses hukum ini tetap kita lanjutkan, ya tetap kita lanjutkan terhadap proses hukum terhadap Sinta kita lanjutkan. Nah, terhadap aspek-aspek tadi yang mempengaruhi ada anak yang harus memerlukan ibunya, kondisi ekonomi, kemudian riwayat rumah tangga dan sebagainya itu kita atasi bersama-sama dengan Pemda. Ya, diskusi saya panjang lebar dengan Ibu Bupati, pendampingan tadi dengan dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, psikolog dan sebagainya. Ini untuk mengatasi berbagai macam aspek tadi. Namun pihak kepolisian tidak berhenti sampai sana. Dan kepolisian juga berencana akan memberikan bantuan berupa pendidikan dan juga pengasuhan anak terhadap salah satu putri Sinta. Karena Sinta meninggalkan satu orang putri yang saat ini masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Akibat perbuatannya, Sinta pun terancam dengan pasal 80 ayat 3 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 sampai dengan 15 tahun penjara. Malsel Putri, Edwin Adiwijaya, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat.